Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peran dan Fungsi Sosiologi dalam Konteks Pendidikan Islam. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Baca selanjutnya. Dan saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama Ahmad Jazuli, yang kedua Aminatus Solihah, dan yang ketiga Julistian Nurul Hidayah, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Bisa dibaca di situ. Kemudian untuk poin pertama, yaitu peran sosiologi pendidikan bagi pendidikan Islam, akan dibacakan dan akan diterangkan oleh saudara saya, yaitu Mbak Ami. Waktu dan tempat kami persilakan. Peran sosiologi pendidikan bagi pendidikan Islam. Pendidikan Islam pada hakikatnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim yang utuh dan mengembangkan setiap potensi manusia, baik jasmani maupun rohani, mempromosikan hubungan harmonis setiap orang dengan Tuhan, manusia, dan alam semesta. Potensi fisik manusia mengacu pada semua organ fisik manusia. Padahal potensi spiritual manusia meliputi daya yang terkandung dalam akal manusia, yaitu akal, hati, nafsu, dan ruh alam. Asy-Syaibani menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi yang meliputi tubuh, pikiran, dan jiwa, dan ketiganya persis seperti segitiga dengan panjang sisi yang sama. Sedangkan Hasan Langbulung menyebutkan potensi manusia, fitrah, semangat, kehendak, bebas, dan akal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Julistian. Berdasarkan berbagai definisi kata di atas, misi dan kontribusi sosiologi pendidikan Islam adalah suatu unit kegiatan untuk memberikan sumbangsi kepada dunia pendidikan Islam, untuk mencerdaskan generasi muslim dengan sebaik-baiknya, agar mereka menjadi manusia yang memiliki hubungan baik dengan tetangganya, dengan alam, dan dengan Allah sebagai Tuhan yang beriman. Beberapa konsep untuk memahami sosiologi pendidikan Islam, seperti dalam sosiologi pendidikan, menyatakan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang mencari cara untuk mengidentifikasi proses pendidikan demi perkembangan kepribadian individu yang lebih baik. Oke, selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Jazuli. Sosiologi pendidikan adalah analisis ilmiah tentang proses sosial dan model sosial yang terkandung dalam sistem pendidikan. Sosiologi pendidikan Islam adalah kekhususan sosiologi yang mempelajari sikap dan perilaku masyarakat dalam bidang pendidikan Islam. Meskipun masyarakat saat ini beragam secara budaya dan struktural. B. Dan fungsi pekerjaan sosiologi pendidikan Islam. Beberapa konsep tentang bagaimana sosiologi pendidikan Islam bekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi pendidikan Islam berfungsi sebagai profesi sosial. Dalam hal ini, sosiologi pendidikan Islam mengutamakan proses di mana kelompok sosial mempengaruhi perilaku individu karena budaya dan struktur yang berbeda. Pendidikan Islam harus menjadi tempat di mana individu dapat memperoleh pengalaman. Yang selanjutnya dibacakan oleh Mbak Ami. Yang kedua, sosiologi pendidikan Islam berfungsi sebagai analisis tentang tempat pendidikan dalam masyarakat. Pada fase tersebut mengutamakan penyelenggaraan pesantren yang dikendalikan oleh masyarakat dan hubungan sekolah dengan masyarakat yang terdiri dari beberapa aspek. Jika pendidikan Islam tidak dapat ditegakkan dalam masyarakat yang beragam budayanya, maka masyarakat tidak akan selaras dengan cita-cita Islam yang mencerminkan hakikat Islam dan tidak dapat diwujudkan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Latif Ridho. Baik, untuk poin yang ketiga,
Yaitu sosiologi pendidikan Islam berfungsi sebagai analisis sosial di sekolah dan antara sekolah dan masyarakat. Kami berharap akan terjadi silaturahmi antara warga sekolah dan warga sekolah. Peran sosial staf sekolah terhadap masyarakat sekitar sekolah. Kemudian untuk poin yang keempat, Mas Jasuli bisa scroll. Untuk poin yang keempat, sosiologi pendidikan Islam berfungsi sebagai sarana untuk mempromosikan pembangunan sosial. Pendidikan Islam sebagai suatu disiplin ilmu dapat melestarikan dan memajukan tradisi budaya moral Islam, sehingga terwujud komunikasi sosial dalam masyarakat dan budaya dinaikkan ke puncak tertinggi. Kemudian yang poin yang kelima, sosiologi pendidikan Islam menjadi dasar untuk menentukan tujuan pendidikan. Diharapkan pendidikan Islam dapat menghidupi jiwa generasi muda yang beriman, takwa, dan berilmu sehingga dapat mendorong kreativitasnya dalam mengembangkan ilmu yang sesuai dengan Al-Quran. Kemudian untuk poin yang keenam, sosiologi pendidikan Islam berfungsi sebagai sosiologi terapan. Sosiologi pendidikan tidak dilihat sebagai ilmu murni, tetapi sebagai ilmu yang diterapkan untuk membimbing pendidikan antara sosiologi dan pendidikan Islam yang dikombinasikan dengan penerapan prinsip-prinsip sosiologi untuk semua pendidikan. Dan untuk poin yang ketujuh, yaitu sosiologi pendidikan Islam berfungsi untuk melatih para pemimpin pendidikan agar pendidik benar-benar memahami masyarakat dan latar belakang sosial anak. Terkadang pendidik memperbaiki metode pengajarannya agar konsisten dan responsif terhadap tujuan pendidikan Islam. Prinsip-prinsip pendidikan Islam sebagai disiplin ilmu. Pedagogik Islam memiliki tugas memberikan pengetahuan ilmiah tentang pendidikan yang terkandung dalam sumber-sumber primer dengan bantuan ulama atau ilmuwan Islam. Nilai ketuhanan berada di atas nilai ilmiah dan ilmu pengetahuan.